Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Selasa 17 September 2024. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ainun Supinah. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini untuk Anda. Informasi yang pertama, satu unit rumah di kawasan padat penduduk di Kampung Banjar 2, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labusel terbakar. Diduga akibat korsleting arus listrik. Kebakaran satu unit rumah semi permanen yang terletak di kawasan padat penduduk ini terjadi Senin sekitar pukul 6 pagi. Warga sempat panik mengingat lokasi rumah yang berdekatan dan terbuat dari bahan kayu sehingga mudah terbakar. Beberapa warga terlihat berusaha menyelamatkan barang-barang karena khawatir api merambat ke rumah mereka. Tak lama setelah kejadian, 4 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah Kabupaten Labusel tiba di lokasi kebakaran. Berkat respon cepat tersebut, api berhasil dipadamkan sebelum merambat ke rumah yang lainnya. Pemilik rumah Marwan Harap mengatakan bahwa kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik yang berasal dari kamar mandi. Awal dari korsleting listrik dari kamar mandi. Setelah mendalarlah ke bawah semua yang terbakar ya, mungkin dari satu kendaraan sepeda motor ya KLX 1. Selainnya surat-surat habislah semua, buku tabungan, kayak buku nikah, surat tanah, berkas-berkas semua yang istilahnya ijazah anak semua habis, ijazah orang rumah semua habis. Korban jiwa nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Kejadiannya pukul berapa itu, Pak? Sekitar jam 6.15 ya, namanya rumah papan ya, cepat menjalar apinya, nggak sampai dengan 30 menit dah habis. Paling ada 20 menit dah habis semua rumah. Sementara itu, meskipun tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai seratusan juta rupiah, termasuk sepeda motor dan surat-surat berharga. Pemirsa, sejumlah petani padi di Kabupaten Asahan mengeluhkan harga gabah yang terbilang rendah. Bagi mereka, harga penjualan tidak sebanding dengan pengeluaran para petani saat proses menanam. Wilayah Kecamatan Meranti dan Rawang Panca Arga saat ini mulai memasuki musim panen awal. Meski musim panen padi baru 15% dibanding luas lahan para petani di 2 kecamatan, diperkirakan panen raya akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Menurut salah seorang petani Sriani, pada panen kali ini mereka menjual gabah basah seharga Rp5.700 per kilogram. Harga gabah ini lebih rendah dibandingkan dengan harga yang tercantum pada keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 515 tahun 2024 tentang perubahan atas harga pembelian pemerintah. Harga gabah saat ini berkisar Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram. Para petani berharap peran pemerintah membantu penyesuaian harga jual gabah dengan proses penanaman yang tidak sebanding saat ini. Harapan kepada pemerintah, Bu? Ya, harga padi naik karena pengeluaran lebih banyak kan, air, terus makan ikan kan, racun-racun lebih mahal, pupuk mahal. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli telah membuka ruang tanggapan publik pasca diumumkannya kedua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gunung Sitoli telah memenuhi syarat administrasi untuk maju pada Pilkada serentak tahun 2024. Penelitian dan verifikasi faktual terhadap dokumen perubahan syarat administrasi yang telah diajukan kedua Bapaslon yang maju pada Pilkada serentak 2024 di Kota Gunung Sitoli telah memenuhi syarat. Selengkapnya telah diinformasikan kepada pihak penghubung masing-masing Bapaslon pada 14 September 2024 serta diumumkan melalui website atau media sosial akun resmi milik KPU Kota Gunung Sitoli. Pada kurun waktu 15 hingga 18 September tahun 2024 menjadi
menjadi ruang bagi publik, khususnya masyarakat Kota Gunung Sitoli, untuk memberikan tanggapan menggunakan format yang telah ditetapkan. Tanggapan masyarakat ini diharapkan dapat menyumbang tambahan informasi kepada penyelenggara pemilu mengenai keberadaan bakal pasangan calon yang telah diusung oleh gabungan partai politik, sehingga menjadi bahan pertimbangan yang positif menjelang masa penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjadwal pada tanggal 22 September 2024. Dokumen yang telah kami teliti itu semuanya memenuhi syarat. Kita bersyukur semua dokumen yang belum memenuhi syarat pada saat pendaftaran, pada masa perbaikan dan telah dilakukan penelitian sudah memenuhi syarat. Kedua pasangan calon yang telah mendaftarkan diri di KPU Kota Gunung Sitoli. Jadi untuk itu hari ini nanti akan kita umumkan, ya. Dan selanjutnya setelah kita umumkan hasil, maka diberikan peluang untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli memberikan tanggapan terkait hasil daripada penelitian perbaikan yang telah kami umumkan. Kota Gunung Sitoli hingga besok masih terus menghimpun tanggapan masyarakat, sementara sejumlah kegiatan operasional dan teknik penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di jajaran KPU maupun Bawaslu setempat masih terus berjalan semestinya dan mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak. Pasca Bawaslu Kabupaten Labuan Batu Utara menggelar rapat mediasi tertutup antara pelapor dengan KPUD Labura pada 15 September 2024, membuat tim pasangan balon Hendrianto Sitorus dan Samsul Tanjung merasa dirugikan dan akan melapor ke DKPP. Ketua Tim Pendamping Hukum pasangan paslon Hendrianto Sitorus dan Samsul Tanjung, Agusya Erdamanik mengatakan Bawaslu dan KPUD Labura melanggar PKPU nomor 8 tahun 2024 karena program tahapan pendaftaran dan perpanjangan serta verifikasi perbaikan penelitian dokumen pendaftar paslon Bupati dan Wakil Bupati sudah berakhir dan sedang berlangsung proses tanggapan dari masyarakat, di mana sesuai surat dinas KPU RI nomor 2038 tahun 2024 bahwa KPUD Labura tidak masuk dalam wilayah surat tugas tersebut. Namun anehnya KPUD Labura justru membuat wewenang sendiri, membuka pendaftaran perpanjangan tanpa proses regulasi aturan yang ada. Dan pihaknya akan melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu RI, KPU RI, dan DKPP. Sementara itu Ketua Bawaslu Labura, Maruli Sitorus menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan regulasi sengketa proses pilkada sesuai dengan peraturan Bawaslu RI nomor 2 tahun 2020 bahwa KPUD Labura menerima dokumen dari paslon memohon sesuai dari kesepakatan dan bagi pihak yang tidak merasa puas dengan keputusan tersebut agar membuat laporan sesuai undang-undang yang berlaku. Ya, saya pikir mekanisme yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai dengan aturan ya dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu ya. Nah, di mana ya dia terlebih dahulu mediasi atau juga kalau tidak terjadi kesepakatan ya melalui sidang adjudikasi, yaitu lahirnya keputusan di mana kedua belah pihak nanti akan mempertahankan fakta-fakta atau argumentasi terkait dengan menguatkan terkait dengan proses sengketa mereka. Kabupaten Labuan. Pemirsa, cabang olahraga karate telah memulai pertandingan perdananya pada ajang PON 21 Aceh Sumut 2024 di Gedung Serbaguna Universitas Negeri Medan, Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang kemarin. Cabar karate akan dipertandingkan selama 4 hari, mulai 16 September hingga 19 September 2024. Ribuan penonton memadati areal Gedung Serbaguna Universitas Negeri Medan di Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang. Tempat berlangsungnya pertandingan cabang olahraga karate pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Cabang karate akan mempertandingkan 2 kategori, yakni kata dan kumite, yang berlangsung selama 4 hari hingga 9 September 2024 mendatang.
Ketua Federasi Karate-Do Indonesia Sumut Rahmat Syah mengatakan, pertandingan seluruhnya dapat berjalan lancar dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam keolahragaan. Dirinya menghimbau untuk semua wasit yang bertugas agar berlaku jujur dan adil dalam setiap memimpin pertandingan. Sementara itu, kontingen Sumatera Utara pada cabang karate di PON 2024 ini menargetkan raihan 2 medali emas melaju 2 kategori yang dipertandingkan. Cabang olahraga karate ini diikuti 30 kontingen provinsi, sementara kontingen Sumut menurunkan 18 atlet karatenya yang terdiri dari 9 orang putra dan 9 orang putri. Ke-18 karateka Sumut ini dilatih oleh 5 pelatih, yakni Delvinus Rumah Horbo, Jan Peter Napitupulu, Pulungan Sihombing, Sitia Smas Tanjung, dan Dwi Yudasyah Putra. Yang penting kita sebagai tuan rumah yang baik, tidak ada kalah-kalahan, semuanya normal apa adanya. Dari ke depan masih ada target berapa yang insya Allah akan ada 1-2 emas lagi ya, insya Allah. Tapi yang penting semua lancar, semua happy, kekeluargaan persaudaraan di keluarga besar karate ini terjaga. Itu mohon dari pers juga saling mengimbau ya. Pemirsa, cabang olahraga karate telah memulai pertandingan perdananya pada ajang PON 21 Aceh Sumut 2024 di Gedung Serbaguna Universitas Negeri Medan, Jalan William Iskandar di Serdang kemarin. Cabur karate akan dipertandingkan selama 4 hari, mulai tanggal 16 September hingga 19 September 2024. Akan berlangsung selama 4 hari, mulai 16 September hingga 19 September 2024 mendatang. Pelaksanaan cabur karate diawali dengan upacara pembukaan oleh seluruh panitia dan para atlet di Gedung Serbaguna Unimed, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketua Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Karate PON ke-21 Aceh Sumut 2024, Zulkarnain Purba mengatakan bahwa sebanyak 218 atlet dari 30 provinsi akan memperebutkan 17 medali emas, 17 medali perak, dan 34 medali perunggu. Pelaksanaan cabur karate ini dilaksanakan selama 4 hari, dari tanggal 16 sampai tanggal 19. Mempertandingkan 13 nomor perorangan, 4 nomor bergu, putra dan putri. Kita harapkan wasit juri yang memimpin pertandingan itu betul-betul mempunyai nilai sportivitas dan netralitas yang tinggi. Pada pelaksanaan cabur karate terdiri dari 2 kategori perlombaan kata perorangan dan beregu, baik nomor putra maupun nomor putri. Kemudian kategori pertandingan komite perorangan dan beregu, baik nomor putra maupun putri, dengan kelas kurang dari 64 kg hingga kurang dari 75 kg. Adapun perlombaan yang digelar pada hari pertama, yakni perlombaan kata perorangan sebanyak 24 atlet putra dan putri, kemudian 24 atlet putra yang dipertandingkan pada kategori komite perorangan. Di putaran terakhir cabang olahraga golf di PON ke-21 tahun 2024 Aceh, Sumatera Utara, pegolf putri Viera Permata Rosada asal Sumatera Utara berhasil meraih medali emas setelah menghadapi lawannya pegolf tim nasional asal DKI Jakarta, Christina Natalia Yoko dan Meva Helina Sahmit asal Bali. Putaran terakhir cabang olahraga golf nomor perorangan putra dan perorangan putri serta nomor beregu putra dan beregu putri pada PON ke-21 tahun 2024 Aceh, Sumatera Utara kembali digelar di Royal Sumatera, Jalan Jamin Ginting Medan pada Sabtu sore. Pada final ini, pegolf nomor perorangan putri Sumatera Utara, Viera Permata Rosada, harus menghadapi lawannya yakni pegolf tim nasional asal DKI Jakarta, Christina Natalia Yoko dan Meva Helina Sahmit asal Bali. Pada nomor perorangan putri, pegolf berusia 23 tahun ini meraih medali emas, serta di round terakhir mencetak angka 67. Sementara lawannya Christina Natalia Yoko meraih medali perak dengan total skor Evan Park. Dan medali perunggu diraih Meva Helina Sahmit dengan skor 1 over. Di nomor perorangan putra, Asa Najib Bakti, pegolf asal Sumatera Utara, hanya mampu meraih medali perunggu dengan skor -1.
Sementara lawannya Muhtar asal Kalimantan di posisi kedua dengan medali perak dan DKI Jakarta Gabriel Hansen Hari di posisi pertama dengan medali emas. Ya, pemirsa, sementara itu pelari 400 meter gawang putri Sumatera Utara Nela Agustin berhasil meraih medali emas sekaligus pecahkan rekor PON tahun 2024. Pencapaian luar biasa diraih Nela Agustin, pelari Sumatera Utara pada nomor final lari 400 meter gawang putri. Nela berhasil masuk garis finish pertama dengan catatan waktu 58,30 detik dan berhasil meraih medali emas, sekaligus melampaui rekor PON 400 meter gawang putri pada PON sebelumnya dengan catatan waktu 60,31 detik. Posisi kedua ditempati pelari Jawa Barat dengan catatan waktu 61,57 detik dan finish ketiga adalah atlet dari Sumatera Barat dengan waktu 63,28 detik. Dengan raihan emas pada nomor 400 gawang putri, Nela Agustin telah menyumbangkan 2 emas untuk Sumatera Utara, di mana sebelumnya juga telah menjadi tercepat pada lari 200 meter putri. Nela Agustin mengaku sangat bangga karena bisa menyumbangkan medali emas untuk Sumatera Utara. Nela menambahkan PON Aceh Sumut merupakan debut pertamanya karena PON sebelumnya di Papua dirinya belum berpartisipasi karena terbentur peraturan batas usia. Setelah berhasil meraih 2 medali emas pada PON Aceh Sumut, ia berencana mengikuti kejuaraan di tingkat Asia. Alhamdulillah, perasaannya sangat senang dan bisa mencapai target saya dan pelatih untuk pecah rekor nasional di PON. Ini merupakan medali saya yang kedua dari yang kemarin 200 meter putri, mendapatkan emas juga, dan ini medali emas yang kedua. Ya, ini PON pertama saya dan alhamdulillah kebetulan tuan rumah juga. Karena kemarin kan PON itu belum cukup umur, jadi nggak bisa ikut. Baru kali inilah PON pertama saya. Sementara itu pada hari kelima cabang olahraga atletik juga digelar final 400 gawang putra, di mana posisi pertama diraih Jawa Barat, posisi kedua dari Sumatera Utara, posisi ketiga dari Bali, dan posisi keempat ditempati Provinsi NTB. Memasuki hari kelima kejuaraan PON 21 Aceh Sumatera Utara kategori lomba atletik semakin mengejar posisi terdepan untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya yang digelar di Stadion Madia Atletik Sport Center Deli Serdang. Pada nomor lomba lompat jangkit putri final, ada 9 peserta yang mengikuti lomba berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, diantaranya Sumut, Jatim, Banten, Bali, Sumsel, Bangka Belitung, Jabar, Jawa Tengah, dan Bali. Pada lomba ini ada 2 atlet dari Bali yang menjadi pusat perhatian atas nama Maria Natalia Londa dan Nika Dekrani PNI. Keduanya hampir selalu berhasil menorehkan nilai lompatan terjauh dibanding peserta atlet lainnya. Atlet dari Banten juga terus membayang-bayangi catatan skor tertinggi mereka berdua. Maria Natalia Londa merupakan atlet yang dijagokan pada pertandingan PON kali ini. Ia merupakan atlet senior yang berusia 34 tahun dan telah mencetak rekor nasional pada tahun 2013 dengan catatan nilai 14,17 meter dan rekor PON dengan nilai 13,60 meter pada kategori PON tahun 2021. Pada PON tahun 2024, Maria Natalia Londa berhasil memecahkan rekor PON terbaru dengan catatan skor 13,75 meter. Di urutan kedua diraih Maisaroh asal Provinsi Banten. Disusul Nika Dekrani dari Bali, Maria Natalia Londa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada keluarga dan pelatih yang telah memberikan dukungan agar ia berusaha memberikan yang terbaik dan hasil yang maksimal. Senang, puji Tuhan, 5 kali PON, dari 2 nomor lompat jauh, lompat jangkit, 10 medali emas, plus rekor PON. Terima kasih atas semua dukungan, semua doanya. Saya masih kuat karena banyak support dari teman-teman dan keluarga serta masyarakat Indonesia. Semoga masih banyak lagi prestasi-prestasi atlet nomor lompat jauh dan lompat jangkit bisa ke kancah internasional. Jawabannya seperti kejuaraan-kejuaraan lainnya, selalu memaksimalkan apa yang ada setiap harinya. Menganggap bahwa setiap latihan itu adalah hari terakhir saya untuk berlatih. Pemirsa, 6 rekor PON 2024 Aceh Sumatera Utara terpecahkan. Diharapkan ajang multi-event 4 tahunan ini menjadi momentum untuk menjaring bibit atlet potensial, berprestasi hingga kancah internasional. Renang menjadi salah satu dari 6 cabang olahraga akuatik yang dipertandingkan serta diperlombakan di PON 21 Aceh Sumut 2024.
Total ada 38 perlombaan dan 19 diantaranya sudah diperlombakan selama 3 hari pelaksanaan. Adapun sejauh berlangsungnya perlombaan renang di kolam renang Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara ini, terdapat 6 rekor baru yang terpecahkan. Sejalan dengan hal ini, Waketum PB Aquatic Indonesia, Sarman Simanjorang, menyatakan bahwa pada pelaksanaan PON Aceh Sumut, tidak hanya atlet senior yang turun berkompetisi, namun juga banyak atlet junior yang didelegasikan. Hal ini menunjukkan tingginya animo atlet untuk berprestasi. Jadi ini adalah ajang atlet-atlet daerah menunjukkan prestasinya di tingkat nasional. Karena memang ajang PON ini adalah merupakan ajang seleksi kita untuk melihat atlet-atlet yang nanti bisa kita rekrut ke pelatnas sehingga nanti mereka layak bukan hanya berprestasi di nasional tapi juga bisa membawa nama bangsa Indonesia apakah di level SEA Games, Asian Games, syukur-syukur nanti ke Olimpiade. Sementara itu, tuan rumah Sumatera Utara berhasil meraih 1 emas dari cabur renang pada PON kali ini. Hasil raihan emas tersebut memecah kebuntuan Sumut setelah 12 tahun tanpa raihan medali emas dari cabur renang. Pemirsa, atlet bowling putri dari Sumatera Utara dan atlet bowling putra dari Jawa Barat meraih medali emas nomor all event putri dan all event putra pada cabur bowling PON 21 Aceh Sumut 2024. Medali emas nomor all event putri cabang olahraga bowling berhasil diraih oleh Aldila Indriati dari Sumatera Utara dengan total poin 3.827. Sementara medali emas nomor all event putra diraih Rangga Dwi Chandra Yudira dari Jawa Barat dengan total poin 3.891. Untuk medali perak dari nomor all event putri diraih Sinta Ceisari Yunita asal Jawa Timur dengan poin total 3.819 dan Billy Muhammad Islam dengan total poin 3.840 di nomor all event putra. Sedangkan untuk medali perunggu di nomor all event putri diraih oleh Tanya Roh Mimper dari Jawa Timur dengan total poin 3.723 dan Hardi Rahmadian asal Sumatera Utara dengan total poin 3.838 untuk nomor all event putra. Nomor all event merupakan penggabungan hasil pertandingan 3 nomor dengan total 18 game, di mana ketiga nomor dimaksud adalah tunggal ganda atau ganda campuran dan tim 4 yang masing-masing memainkan 6 games. Technical Delegate sekaligus perwakilan Persatuan Bowling Indonesia, Gatot Aryo Nugroho mengatakan para atlet yang berlaga dalam PON tahun ini dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan dengan menunjukkan penampilan terbaik dalam upaya federasi untuk melakukan regenerasi dan menjaring atlet potensial. Kekuatan merata, karena untuk pertandingan master itu adalah 16 besar dari hasil all event. Semua di situ akan bermain, ya bisa dibilang itu jago-jagonya dari semua provinsi yang akan bermain. Jadi bisa dibilang besok adalah pertandingan terakhir yang lebih seru. Kans terbesar sebenarnya ini ya kalau ini ya untuk keberadaan atlet nasional ada di Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, untuk putra ada di DKI. Lebih lanjut, Gatot Aryo Wibowo juga mengapresiasi keberadaan venue cabang olahraga bowling Sumatera Utara yang digunakan pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024 yang cukup representatif sehingga turut mempengaruhi performa atlet saat bertanding. Pemirsa, Aldila Indriati, pebowling putri asal Sumatera Utara dipastikan meraih medali emas kedua setelah menyelesaikan pertandingan tim 4 putri dan keluar sebagai pemenang untuk nomor pertandingan all event.
Usai membawa timnya ke babak semifinal pada nomor pertandingan tim 4 putri cabang olahraga bowling pada PON ke-21, Aldila Indriati, pebowling putri asal Sumatera Utara dipastikan meraih medali emas kedua untuk nomor pertandingan all event. Kemenangan tersebut berdasarkan total nilai dari nomor pertandingan tunggal putri, double putri, dan tim 4 putri yang digelar. Terkait dengan perolehan nilainya, Aldila bersaing ketat dengan pemain putri Jawa Timur Sinta Cesaria Yunita yang berhasil memperoleh nilai 3.813 poin. Sementara Aldila berada tipis di atasnya dengan perolehan nilai 3.827 poin, sehingga dirinya dinyatakan sebagai pemenang pada nomor pertandingan tersebut. Aldila Indriati merupakan peraih medali emas pada SEA Games 2019 ini, mengaku sangat tegang dan merasa gemetar saat beradu nilai dengan pemain Jawa Timur saat menggelar ketiganya di tim 4 putri. Namun tanpa disangka, keberuntungan masih berpihak kepadanya. Sementara hasil dari pertandingan tim 4 putri, putra-putri hari ini, tim putra dan putri Sumatera Utara berhasil melaju ke semifinal dengan berada di urutan kedua dan juga ketiga. Kalau di tim 4, benar-benar happy banget karena kita memang targetnya itu bukan warna ya, targetnya kita masuk ke dalam 4 besar. Karena kalau kita dapat 4 besar kita pegang medali kan. Besok kita main nating tulus, seberapa yang dikasih, berarti itu emang rezekinya. Tapi kita tetap fight untuk emas. Nanti setidaknya kita udah pegang medali untuk 4-4-nya tim cewek. Terus untuk master saya masih mentargetkan diri saya untuk bisa mendapatkan emas. Baik pemirsa, memasuki hari keempat, sebanyak 8 provinsi dipastikan akan bersaing untuk memperebutkan medali emas penyelenggaraan cabang ekspor nomor Mobile Legends Bang Bang PON ke-21 di Medan. Pada penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumut 2024, cabang e-sport resmi dipertandingkan sejak tanggal 13 hingga 19 September 2024. Memasuki hari keempat, kali ini mulai dipertandingkan nomor Mobile Legends Bang Bang yang berlangsung di Medan International Convention Center, Sumatera Utara. Sebanyak 8 provinsi akan bersaing untuk memperebutkan medali emas pada nomor ini. Provinsi tersebut antara lain Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Pertandingan antara Sumatera Barat melawan Nusa Tenggara Barat menjadi laga pembuka pada nomor game MLBB PON 2024. Animo serta antusiasme yang ditunjukkan masyarakat dalam menyambut cabang olahraga baru ini mendapat tanggapan yang positif dari Stanley Jia selaku Technical Delegate pada cabang e-sport. Stanley mengungkapkan rasa senang sebab nomor ini merupakan salah satu game yang paling diminati oleh masyarakat, baik dari anak muda hingga dewasa. Untuk antusias olahraga seperti ini, kalau kita tahu anak kecil sampai dewasa pun semuanya bermain bermain e-sport. Nah, tapi kita nih harus menseleksi biasanya yang game-game yang sering dimainkan di ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade tahun depan ya yang di Riyadh. Jadi kita mengikuti nomor yang biasanya dipertandingkan untuk melengkapi pertandingan di PON ini untuk cabang e-sport. Sebelumnya, e-sport merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan secara eksibisi di PON ke-20 Papua 2021. Pada PON edisi kali ini, e-sport telah menjadi cabur resmi yang dipertandingkan dengan 5 nomor pertandingan. Nomor pertandingan tersebut yakni Mobile Legends Bang Bang, Free Fire, PUBG, eFootball, dan Lokapala. Pemirsa, tim e-sport Nusa Tenggara Barat berhasil mengalahkan tim Sumatera Barat pada game Mobile Legends Bang Bang 2-0. Selain tim NTB dan Sumatera Barat yang bertanding, ada tuan rumah Sumatera Utara yang juga bertanding melawan Provinsi Banten. Cabang e-sport mempertandingkan game Mobile Legends antara Sumatera Barat melawan Nusa Tenggara Barat di Ballroom MICC kemarin. Pada pertandingan pertama ini ada 8 provinsi yang bertanding di game Mobile Legends. Untuk pertandingan pertama, tim e-sport NTB menang melawan tim e-sport dari Sumatera Barat dengan skor 2-0. Pada pertandingan ini, tim NTB terus menggempur pertahanan Sumatera Barat dengan hero-hero andalan tim NTB. Pada babak pertama, tim NTB bermain
bermain cepat dan langsung masuk hingga menghancurkan tower milik Sumatera Barat. Kapten tim Mobile Legends NTB Rizky Sandra Pangestu mengatakan pada pertandingan melawan tim Sumatera Barat, timnya terus berlatih dari Maret hingga sebelum pertandingan PON. Untuk pertandingan selanjutnya dirinya menambahkan tidak ada persiapan khusus, namun timnya akan melakukan evaluasi pertandingan sebelumnya. Selain Mobile Legends, ada 2 game lagi yang dipertandingkan seperti Battle of Guardian dan Honor of Kings. Seru sih, karena tadi di Sumatera Barat ada temanku juga sih di sana. Jadi match-nya itu bisa dibilang cukup seru dan kita bisa menang 2-0. Mungkin kalau dibilang masuk ke tim profesional ya ke tim Onyx ya, karena dulu saya juga pernah main di Onyx cuman di MDL. Itu pun satu sisa, jadi kayak pengen ngebuktiin lagi lah main di Onyx. Kontingen Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih 1 medali emas di cabang olahraga karate. Nomor kumite kurang dari 84 kg yang digelar di Gedung Serbaguna, Universitas Negeri Medan, Jalan Willem Iskandar Deli Serdang pada PON 21 Aceh Sumut 2024. Bermain dengan penuh sorak-sorai pendukungnya di Gedung Serbaguna, Jalan Willem Iskandar Deli Serdang, atlet karate kategori kumite kurang dari 84 kg Muhammad Arif Fadilah tampil meyakinkan sejak pertandingan pertama di babak penyisihan. Arif Fadilah berhasil melaju hingga babak final. Di partai final, Arif berhasil mengunci kemenangan atas karateka DKI Jakarta Muhammad Fadilah lewat sensu setelah sebelumnya sama-sama mengumpulkan 5 poin. Sensu berarti atlet yang berhasil mendapatkan poin pertama dalam pertandingan kumite. Sensu akan berlaku jika kedua atlet mengumpulkan poin yang sama di akhir pertandingan. Sebelum melaju ke babak final, Arif sempat bertemu dengan kandidat juara dari Jawa Barat, yakni Sandi Firmansyah. Sempat tertinggal 3 poin, Arif mendapat momentum berhasil menjatuhkannya dengan mendapat 3 poin. Muhammad Arif Fadilah, karateka Sumut kategori kumite ini mengatakan mempersembahkan medali emasnya buat orang tua dan seluruh masyarakat Sumatera Utara yang telah mendukungnya. Saya mau main maksimal, main lepas, dan alhamdulillah saya dapat hasil yang baik. Alhamdulillah, cuma nervous karena itu manusiawi seluruh saya. Saya persembahkan kedua orang tua saya. Pemirsa, PON ke-21 cabang olahraga gulat yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Kota Binjai resmi dibuka oleh Ketua Pengurus Pusat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI, Trimedia Panjaitan kemarin. Sebanyak 429 atlet dan ofisial dari 24 provinsi di Indonesia mengikuti cabang olahraga gulat PON ke-21 yang dimulai 16 hingga 19 September 2024 dengan mempertandingkan 18 kelas. Untuk hari pertama dipertandingkan 5 kelas, yakni kelas 57 kg, 74 kg, 96 kg, dan kelas 125 kg untuk gaya bebas putra, serta kelas 50 kg untuk gaya bebas putri. Ketua PGSI Trimedia Panjaitan mengharapkan pertandingan gulat ini dapat berjalan dengan aman, sportif, dan tidak ada kecurangan apapun, khususnya antara atlet dengan wasit. Pada kejuaraan sebelumnya di Papua, terjadi keributan antara sesama atlet dan pada kejuaraan kali ini tidak boleh terulang kembali. PGSI juga tidak segan-segan memberikan sanksi kepada wasit ataupun kontingen yang menyebabkan kekisruhan saat pertandingan. PGSI akan memberikan penghargaan kepada atlet dan juga wasit yang paling sportif dan juga berprestasi dengan uang pembinaan masing-masing 6 juta rupiah. Saya sudah koordinasi dengan Kapolda, dengan Kapolres. Kalau ada hal seperti itu, kita akan sikat aja provinsi-provinsi yang mencoba memaksakan kehendak. Saya juga sudah kumpulin wasit kemarin. Saya bilang, saya bisa tahu mana wasit yang main sabun dengan peserta. Pada itu saya bilang lebih baik dapat uangnya dari saya daripada dari peserta. Kita juga akan memilih wasit terbaik, kita berikan 6 juta nanti di akhir pertandingan. 5 kelas cabur gulat pada PON 21 Aceh Sumut di Gedung Olahraga Binjai, Kelurahan Rampung Barat, Kecamatan Binjai Selatan telah usai dipertandingkan di hari pertama. Sebanyak 20 medali diborong sejumlah atlet dari berbagai provinsi.
Dari kelima kelas tersebut, perebutan medali emas pada gaya bebas kelas 57 kg putra berlangsung menarik dan menegangkan. Atlet Kalimantan Timur bernama Jainal Abidin yang sempat tertinggal dengan poin 53 dari lawannya atlet Jawa Timur bernama Puji Prasetyo berhasil mengembalikan keadaan menjadi 5-6. Dengan kemenangan ini, Jainal berhasil menyabet medali emas kelas 57 kg putra. Sementara itu, gaya bebas kelas 57 kg putri atlet Jawa Barat bernama Sarah Novita juga mendapat medali emas setelah mengalahkan atlet Sumatera Utara Dewi Sartika Nasution di babak final. Dewi harus puas dengan menyabet medali perunggu. Adapun daftar perolehan medali pada hari pertama cabar gulat pada PON 21 Aceh Sumut adalah kelas gaya bebas 57 kg putra. Jainal Abidin Kaltim memperoleh emas, Puji Prasetyo Jatim perak, Beni Hendro Jambi perunggu, dan Jajang Zuandi Jabar perunggu. Sedangkan untuk kelas gaya bebas 74 kg putra, diantaranya Girang Ilhaja Sumbar emas, Sirajuddin Akbar Jabar perak, Rahmat Hadi Wijaya Jatim perunggu, Yarlika Hamzah Kalsel perunggu. Di cabur lainnya pemirsa, cabang olahraga drum band yang berlangsung selama 10 hari kemarin ditutup Ketua Umum Persatuan Drum Band Indonesia di lapangan Makobrimob Kompi 2A Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di mana Sumatera Utara keluar sebagai umum. Sumatera Utara keluar sebagai juara umum cabang olahraga drum band dengan meraih 7 medali emas dan 1 medali perak. Posisi kedua diraih Yogyakarta dengan 2 emas, 5 perak dan juga 4 perunggu. Tempat ketiga diraih DKI Jakarta dengan perolehan 2 emas dan 3 perak. Untuk peringkat keempat diraih Aceh 2 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Sementara untuk Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah masing-masing mendapatkan 1 medali emas. Dalam lomba terakhir, 1 medali emas diraih dari nomor lomba ketahanan dan ketepatan atau LKKB 8.000 meter campuran yang berlangsung pagi kemarin. Dalam lomba ini, Sumatera Utara meraih emas dengan nilai 949,24, sedangkan medali perak diraih oleh Yogyakarta dengan 940,96 dan medali perunggu direbut Jawa Tengah dengan nilai 940,63. Ketua Umum Persatuan Drum Band Indonesia PDBI Marsma Roni Irianto Moningka mengucapkan selamat kepada tim Sumatera Utara yang telah tampil sebagai juara umum dalam cabang olahraga drum band PON 21 Aceh Sumut. Pada hari ini, Senin 16 September 2024, pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, PON 21 cabang olahraga drum band dengan resmi saya nyatakan ditutup. Pesan terakhir untuk hari ini, semoga ini menjadi pelajaran selama 2 tahun bersama. Ini menjadi pelajaran mereka mendapatkan ilmu yang bisa dibawa mereka nanti pulang ke kampung halaman masing-masing di kabupaten masing-masing. Dan juga tak lupa ucapan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara atas doa, dukungan dan supportnya selama ini. Dan alhamdulillah kami berhasil untuk membawa nama harum Provinsi Sumatera Utara. PON 21 Aceh Sumatera Utara cabang olahraga berkuda equestrian nomor lompat rintangan beregu kelas 100 cm. DKI Jakarta yang memperkuat putri Irfan Hakim, Aisyah Maidina Hakim kembali merebut emas pada nomor pertandingan tersebut. Turun pada perlombaan lompat rintangan beregu kelas 100 cm, DKI diperkuat Muhammad Akbar Kurniawan, Aisyah Maidina Hakim, dan Teku Rifat Renanda Harsya. Pada perlombaan tersebut, kuda serta penunggangnya harus menyelesaikan rintangan yang telah ditentukan tanpa menjatuhkan lintasan. Lintasan dalam show jumping berbeda-beda dan dapat menyesuaikan tingkat kesulitan lintasan dengan jenis atau level pertandingan. DKI Jakarta menyelesaikan lompat rintangan dengan mulus dengan total waktu 269,86 dan meraih medali emas. Sementara atlet Jawa Barat diperkuat Muhammad Irhas, Zofan Kanadia, dan Arsel Rizky mendapat medali perak dengan tempuhan waktu 277,44. Medali perunggu diraih figur Fahrel, Nathanael Gabriel, dan Muhammad Aizel dari Sumatera Utara dengan catatan waktu 285,06.
Artis Irfan Hakim yang secara langsung menyaksikan putrinya Aisyah Maidina Hakim turun pada pertandingan tersebut sangat bersyukur dan bangga terhadap putrinya yang mampu mengukir prestasi dan berharap di DKI Jakarta mampu keluar sebagai juara umum untuk cabur olahraga berkuda. Tim DKI kembali mendapatkan emas kali ini untuk jumping 100 meter 100 cm U21 dan salah satunya ada Aisyah, anak saya ada Aisyah dari sama Aan. Ini luar biasa, saya sengaja datang ke sini ke Sumatera Utara buat melihat perjuangan anak saya secara langsung. Tadi di awal, agak mendebarkan, tapi kedua langsung keren banget dan alhamdulillah mendapatkan medali emas sesuai dengan yang cita-citakan, seperti itu. Pemirsa, bermain imbang 0-0 pada lembaga perebutan klasemen tim hoki outdoor Putri Sumatera Utara dan Kalimantan Timur dipastikan akan bertemu kembali pada pertandingan Grand Final Turnamen Hoki Outdoor Putri yang dijadwalkan di lapangan Serbaguna Universitas Negeri Medan pada Kamis mendatang. Pertandingan yang berlangsung selama 4 kuarter ini berlangsung sangat sengit. Selama pertandingan, kedua tim bermain dengan kekuatan penuh dan saling serang kerap terjadi selama pertandingan. Kedua tim yang bermain dengan penuh serangan dan pertahanan yang kuat hingga akhir pertandingan Sumatera Utara dan Kaltim imbang 0-0. Tim hoki outdoor Putri tuan rumah Sumut akan melawan tim Kalimantan Timur yang sebelumnya menjadi juara pada PON 20 di Papua. Mereka akan bertemu kembali dalam pertandingan Grand Final Turnamen Hoki Outdoor Putri yang dijadwalkan pada Kamis mendatang, sedangkan untuk perebutan medali perunggu akan digelar pada Rabu mendatang dengan pertandingan antara tim Papua melawan tim Jawa Barat. Sebanyak 5 orang atlet putra Sumatera Utara dan 1 putri berhasil melaju ke babak semifinal cabang olahraga ski air PON 21 nomor wakeboard, wakesurf, dan jumping. Atlet ski air Sumut yang lolos ke babak semifinal yakni Kevin Gladian pada nomor wakeboard putra, Heru Algors nomor jumping putra, Jelius Wau, Naporius Lau, Francis Lorn Maputra Wau nomor wakesurf putra dan Suknianis Laila nomor wakesurf putri. Ketua Umum Pemprov PSY Sumatera Utara Husaini Al-Mubayyin Senin malam mengatakan untuk cabang olahraga ski air, tim ski air Provinsi Sumatera Utara menargetkan 2 medali emas pada nomor wakeboard dan wakesurf yang menjadi andalan Sumatera Utara saat ini. Sementara itu salah seorang atlet ski air Sumatera Utara, Francis Lorn Maputra Wau, berambisi besar untuk meraih medali emas di nomor wakesurf cabang olahraga ski air pada PON kali ini. Persiapan intensif yang dilakukannya selama 1 bulan terakhir di Malaysia membuat Franz optimis dapat menampilkan performa yang terbaik. Pada saat kami latihan di Malaysia kemarin, itu boatnya standar wakesurf dan wah, kita maksimal sekali latihannya di sana. Jadi kemarin itu kita latihan di Malaysia sangat serius karena kita tahu kita tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pemerintah ke kita. Dan mudah-mudahan harapan besar kita di pertandingan ini nanti di PON ini kita bisa memperoleh hasil yang maksimal dan bisa. Pemirsa, panitia pelaksana PB PON 21 cabang olahraga ski air menjanjikan fasilitas speedboat baru di partai final yang direncanakan pada 19 September 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Cabur Ski Air PON 21 Aceh Sumut 2024 M. Husaini Al-Mubayyin pada saat konferensi pers di lokasi Media Center Ski Air Balige Kabupaten Toba kemarin. Ada 2 unit fasilitas speedboat yang diajukan kepada pihak vendor pengadaan, namun hanya 1 unit yang dapat dipenuhi untuk saat ini. Sejauh ini pihak Panitia Pelaksana Cabur Ski Air telah menerima 1 unit fasilitas speedboat yang dihibahkan dari Singapura untuk PB PON 21. Namun speedboat yang sampai di area venue bukan untuk digunakan pada pertandingan ski air, melainkan sebagai pajangan untuk para pengunjung dan atlet untuk bersuap foto. Alasan keterlambatan fasilitas speedboat untuk pembelian baru yang dijanjikan pihak vendor kepada panitia dikarenakan waktu pengajuan pengadaan speedboat tidaklah mencukupi. Pemesanan terakhir di Agustus 2024 sehingga rentang waktu yang diberikan untuk pengiriman ke Indonesia tidak sesuai lagi dengan
pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut untuk cabang olahraga ski air yang diadakan di Danau Toba, Bali G saat ini. Namun, panitia pelaksana cabang olahraga ski air tetap melaksanakan pertandingan dengan menggunakan speedboat yang dipinjam dari pemerintah Provinsi Riau dan tetap optimis akan dapat mengupayakan speedboat baru di partai final nantinya. 38 provinsi, kita itu cuma ada sekitar 18 yang ada pengprovnya. Dari 18 itu sekarang yang ikut PON cuma 15 provinsi. Nah, dari 15 provinsi itu terdapat 154 atlet. Dari 154 atlet itu masa nggak kita akomodir mereka bertanding? Nah, kita kan nggak akan mencari-cari kesalahan siapa. Intinya kita berupaya untuk mensukseskan PON Sumatera Utara Aceh Sumut dapat terlaksana sampai selesai dengan hasil yang baik. Medali emas pertama untuk atlet tuan rumah Sumatera Utara pada cabur berkuda equestrian pada nomor pertandingan lompat rintangan beregu kelas 120 cm yang diperkuat Alvaro Manayang, Stephen Manayang, dan Rosat Febri Samina. Tuan rumah Sumatera Utara kini menunjukkan potensi yang sang juaranya dengan perolehan medali emas pertama pada cabur berkuda. Kini telah diraih pada lompat rintangan beregu 120 cm. Kunci utama pada kelas pertandingan ini adalah kemampuan alamiah berkuda untuk melompat tinggi, merupakan salah satu kunci sukses dalam kompetisi show jumping. Atlet Sumut diperkuat Alvaro Manayang, Stephen Manayang, dan Rosat Febri Samina dengan perolehan catatan waktu 306,9 meraih medali emas, sedangkan medali perak diraih atlet Jawa Barat dengan catatan waktu 304,87 yang diperkuat Marco Alexandro, Muhammad Fahmi, dan Rico Ganda. Sedangkan untuk medali perunggu tidak diraih dikarenakan hanya terdapat 4 provinsi yang bertanding, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumut yang menjadi tuan rumah pada cabur berkuda ini mendapatkan medali emas pertama di nomor pertandingan yang dilaksanakan di Jericho Stable dan kemungkinan di hari terakhir pada 18 September 2024, Sumut berpotensi menambah medali emas untuk Sumut. Pemirsa, pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut 2024 menyisahkan berbagai momentum baik dari sisi positif maupun negatif. Panitia Besar PON 2024 dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk lebih serius pada pelaksanaan PON 2024 terlebih menjelang upacara penutupan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara menyoroti berbagai hal yang menjadi pusat perhatian dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Salah satunya video viral mengenai akses menuju gedung olahraga voli indoor di kawasan Sport Center Sumut, Deli Serdang hingga terjadinya kebocoran pada venue futsal beberapa waktu lalu. Anggota DPRD Sumut Hendro Susanto mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami beberapa kontingen dan segera menyiapkan mitigasi maupun penanggulangan terkait berbagai kekurangan tersebut. Selain itu, DPRD Sumatera Utara juga meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Besar PON 2024 juga meningkatkan keseriusan pada persiapan upacara penutupan di Stadion Utama Sumut, Deli Serdang. DPRD Sumut juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pelaksana berbagai cabang olahraga yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan Sumut sebagai tuan rumah yang terbaik. Nah, yang paling kita harapkan kepada PJ Gubernur Pak Dr. Fatoni beserta PB PON untuk lebih lebih terpanggil lagi lah jiwanya gitu, untuk ketua hariannya dipanggil, dicek dan pastikan semua terlaksana. Apalagi mohon maaf nih, persiapan di penutupan stadion utamanya itu yang 25.000-nya ini juga masih luar biasa. Ini berapa hari lagi penutupan, pembukaannya dan segala macam gitu. Jadi ini harus menjadi polisi kita. Penutupan PON ke-21 Aceh Sumut akan digelar dalam 2 hari, yakni pada 20 dan 21 September 2024 di Stadion Utama Sumut Sport Center, Deli Serdang. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 18 September 2024.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Devri Mendoza, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara Rabu 18 September 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Gunung Sitoli, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Sibolga, Padang Lawas, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Toba, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Binjai, Medan, Labuhan Batu Utara, Langkat, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi di wilayah Asahan, Deli Serdang, Padang Sidimpuan, Sibolga, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Sedang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Padang Sidimpuan, Kota Sibolga, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 99%, angin dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 16 September 2024 tidak terdapat adanya titik panas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ayu Spina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.